Beberapa tahun belakangan ini, we've been talking a lot tentang undang-undang di Indonesia yang mengundang banyak sekali perhatian dan menuai kontroversi. Mau itu soal RUU Penyiaran, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Cipta Kerja, dan masih banyak lagi. Tapi impact-nya juga kemudian bisa diminimalisir. Pasti muncul pikiran, ini yang bikin undang-undang siapa sih? Kok bisa ada RUU yang rasanya sama sekali nggak merepresentasikan keinginan rakyat? Emang gimana sih caranya undang-undang ini bisa eksis dan terbit in the first place? Tapi emangnya penting ya untuk kita, warga sipil biasa, tahu akan proses pembentukan undang-undang? And the answer is yes, penting banget. Kita tuh punya hak loh untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan undang-undang untuk memastikan nggak ada yang namanya penyalahgunaan wewenang oleh badan legislatif dan pemerintah. It is our right as a citizen. For example, kemarin saat kita sama-sama menolak pengesahan RUU Penyiaran yang berujung pada penundaan. Ketika publik berpartisipasi sebagai satu suara, we could actually make a change, sebuah perubahan. Halo semuanya, aku Fathia Izati dan selamat datang di Jurnal Hukum. Oke, sebelum aku breakdown step by step proses pembentukan undang-undang, aku ingin menjelaskan apa itu undang-undang sendiri. Sebenarnya ini kita bisa call back ke video pertamaku di Malaka Project. Ada sedikit membahas ini, tapi sekarang hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 UUD 45, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh siapa? Oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi, undang-undang itu dibentuk oleh DPR dan Presiden. Pasal 20 Undang-Undang 1945 menetapkan kalau DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setelah itu, Presiden berhak untuk memberikan persetujuan dan pengesahan. Gak ada lembaga lain di pemerintah Indonesia ini yang worthy untuk membuat undang-undang selain DPR dan Presiden. Oke, first of all, dari penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tadi, undang-undang yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan perundang-undangan? It's basically sekumpulan aturan tertulis yang memuat norma-norma hukum. Peraturan perundang-undangan dirancang oleh otoritas yang berwenang. Dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan itu seperti Undang-Undang Dasar 1945, ada juga undang-undang, ada perpu, ada peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Disclaimer, karena sebenarnya peraturan perundang-undangan itu banyak banget macamnya. Di sini aku hanya akan menjelaskan proses pembentukan undang-undang ya, UU aja. So, how do they do it? Gimana cara DPR membentuk suatu undang-undang? Essentially, pembentukan undang-undang itu dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap ini ada penulisan RUU atau rancangan undang-undang yang disertai dengan naskah akademik. Kemudian dibahas di lembaga legislatif, and then finally pengundangan. Tapi itu benar-benar short formnya ya. Di sini kita mau bahas lebih detail. Proses satu undang-undang bisa menjadi undang-undang itu sebenarnya cukup lama. But of course, setiap undang-undang memiliki kebutuhannya sendiri. Dan kita bisa sebenarnya menilai sebuah undang-undang itu dari berapa lama sih proses pembuatannya. Some in years, some within months, tiba-tiba udah jadi. Now let's go to the fun part, cara membuat undang-undang. This is Lawmaking 101. Dalam proses pembentukan undang-undang berisi transformasi, visi, misi, dan nilai yang sebenarnya ingin ditegakkan oleh lembaga pembentuk undang-undang buat kita, masyarakat, sebagai suatu bentuk aturan hukum. Berdasarkan laman DPR tentang proses lahirnya undang-undang secara garis besar, ada 5 tahapan dalam membentuk undang-undang, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tapi di setiap tahapan itu sebenarnya ada guidelines-nya berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sederhananya, isi dari undang-undang itulah yang bisa menyederhanakan pembentukan undang-undang menjadi 5 step tersebut. So, let's dive in to the first step, yaitu tahap perencanaan. Dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, tahap perencanaan itu diatur dalam pasal 16 sampai pasal 42. Di tahap ini, Badan Legislatif menyusun program legislasi nasional atau Prolegnas. Prolegnas adalah rencana penyusunan peraturan perundang-undangan yang disusun secara terencana,
terpadu, dan sistematis oleh DPR dan DPD. And actually at this stage, Badan Legislatif sah untuk mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan atau masyarakat. So basically, prolegnas adalah catatan awal dari sebuah undang-undang atau RUU. Dalam prolegnas juga Badan Legislatif bakal mengurutkan RUU mana sih yang jadi prioritas sesuai urgensi dan kebutuhan dengan harapan penyusunan peraturan perundang-undangan jadi lebih terencana. Badan Legislatif pun kemudian berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk memastikan kalau mereka ada satu halaman yang sama saat menyusun dan menetapkan prolegnas. Prolegnas ini disusun dan ditetapkan setiap 5 tahun sebagai bagian dari agenda legislasi nasional. Prolegnas 5 tahun ini kemudian dijabarkan menjadi prolegnas tahunan sesuai dengan keputusan DPR. Nah, kenapa ditetapkan setiap tahun? Agar perencanaan legislasi terarah sesuai kebutuhan dinamika nasional sesuai undang-undang yang dibutuhkan. Masuk ke tahap kedua, yaitu penyusunan. Dalam Undang-Undang 12 2011, tahap perencanaan itu diatur dalam pasal 43 sampai pasal 64. Pada tahap ini, anggota atau komisi atau gabungan komisi mulai menyusun naskah akademik. Naskah akademik adalah dokumen ilmiah yang memuat hasil penelitian atau kajian hukum terhadap masalah yang ingin diselesaikan dengan RUU. Naskah akademik ini, this is really important untuk memberikan dasar akademis untuk membuat suatu undang-undang. Jadi ingat, kalau misalnya kalian baca suatu RUU, yang perlu diperhatikan, ini ada nggak nih naskah akademiknya? Setelah menyusun naskah akademik, di mana sebenarnya di lampiran Undang-Undang 12 tahun 2011, di lampirannya tuh udah ada secara detail dan jelas ya, cara menulis naskah akademik itu bagaimana. Ini FYI aja. Setelah menyusun naskah akademik, tim perancang hukum habis itu membuat draft awal dari rancangan undang-undang. Nah, sebuah draft rancangan undang-undang biasanya dibagikan ke publik sebagai bentuk konsultasi, di mana masyarakat, ahli, dan praktisi hukum bisa memberikan kritikan mereka. Contohnya yang kemarin draft RUU penyiaran, nah kita kan baru dapat draftnya itu, disitulah masukan kritikan itu tempatnya di situ. Setelah menerima masukan, tim perancang akan merevisi, mengharmonisasi, dan membulatkan draft RUU. Either bisa nambahin pasal atau menghapus pasal, dan pengerjaannya itu paling lama 20 hari masa sidang. RUU hasil revisi ini kemudian diajukan ke pimpinan DPR dan rapat paripurna pun digelar. Ada 3 kemungkinan nih selama rapat, bisa 1. Persetujuan tanpa perubahan, 2. Persetujuan dengan perubahan, dan 3. Penolakan. Let's say RUU itu disetujui tanpa perubahan, maka paling lambat ada 30 hari masa sidang untuk menyempurnakan RUU itu sebelum disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR. Presiden kemudian menunjuk menteri untuk mendiskusikan RUU bersama DPR dan kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap pembahasan. Dalam Undang-Undang 12 2011, tahap perencanaan itu diatur dalam pasal 65 sampai pasal 71 dan ada 2 tingkat pembahasan terkait RUU. Tingkat pertama, RUU yang telah diajukan akan dibahas dalam rapat komisi, gabungan komisi, badan legislatif, atau panitia khusus. At this stage, para fraksi-fraksi di DPR memberikan pandangan umum mereka, pemerintah atau perwakilan pemerintah juga memberikan pendapatnya. Tingkat kedua, RUU yang telah dibahas di tingkat pertama akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pembahasan tingkat kedua. Dan dalam tahap ini, it's really to the point, yaitu pengambilan keputusan apakah RUU ini disetujui atau ditolak. Nah, di sini serunya kita bisa ngelihat fraksi mana yang setuju atau nggak setuju, which one is on board dan enggak. But in the end, ultimately, the president delivers the final blow. For the 4th stage, tahap pengesahan. Dalam Undang-Undang 12 2011, tahap perencanaan diatur dalam pasal 65 sampai pasal 71. RUU ini yang sudah disepakati oleh DPR dengan Presiden, kemudian disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. And the President has a deadline untuk menandatangani RUU tersebut. Dia punya waktu hanya 30 hari setelah RUU disepakati bersama. Sebuah RUU itu benar-benar sah menjadi undang-undang ketika ada kalimat undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang 1945. Dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam lembaran negara Republik Indonesia. And finally, we arrive at the final stage, tahap pengundangan. Dalam Undang-Undang 12 2011, tahap perencanaan ini diatur dalam pasal 81 sampai 87.
Oke, ini tahap terakhir dan setelah semuanya dilakukan, maka undang-undang ini resmi berlaku. Nah, agar semua orang tahu dan aware terhadap undang-undang baru yang berlaku ini, peraturan perundang-undangan in this case, undang-undang harus diundangkan dengan menempatkannya ke dalam, ada banyak nih, Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, tambahan Berita Negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah. Dengan kata lain, hal ini juga bisa disebut sosialisasi undang-undang. Bisa melalui seminar, workshop, media massa, dan etc. Jadi 5 tahapan itu adalah proses garis besar pembentukan undang-undang di Indonesia. Mungkin kelihatannya nggak seribet yang kamu bayangkan, atau mungkin ribet ya. Tapi kesannya it's really fast karena ya 5 tahap doang. Tapi sebenarnya ini adalah proses yang cukup lama dan sangat amat kompleks. It requires kecermatan pada tiap tahap dan menyatukan banyak banget kepala menjadi satu. Yaitu jelas nggak mudah. Aku pikiran sebuah pertanyaan yang menarik. Dari penjelasan tadi, kita jadi sadar banyak prosedur yang perlu dilewati dari tahap prolegnas sampai akhirnya undang-undang itu resmi. Apakah pada prakteknya dalam ranah hukum di Indonesia memang seperti itu? Untuk menganalisis ini, aku bakal pakai the infamous Undang-Undang Cipta Kerja sebagai contoh. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah undang-undang yang bertujuan untuk merombak berbagai macam peraturan yang mengatur soal investasi, tenaga kerja, dan sejumlah sektor lainnya di Indonesia. Undang-Undang Ciptaker mengundang banyak kontroversi karena hal-hal seperti penghapusan UMP dan UMK, fleksibilitas kontrak kerja, perlindungan tenaga kerja, dan penyederhanaan perizinan. Dengan kata lain, undang-undang ini banyak diprotes karena lebih berpihak kepada pengusaha daripada pekerja. Para ahli in their respective fields seperti Zainal Mokhtar Arifin, Hernadi Afandi, dan banyak lagi pemohon dari berbagai macam serikat pekerja mengatakan kalau proses penciptaan Undang-Undang Ciptaker ini tidak transparan, tertutup, dan tergesa-gesa. Sehingga Undang-Undang Ciptaker dinilai cacat dalam proses pembentukan sebab tidak memenuhi proses penciptaan undang-undang. PSHK dan MK pun bilang kalau DPR perlu nih mencabut Undang-Undang Ciptaker karena memang flawed dalam proses penciptaannya. Pertama, kalau kita lihat Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undang, bab 2 pasal 5 dijelaskan kalau dalam pembentukan perundang-undangan yang baik perlu meliputi salah duanya adalah kejelasan, tujuan, dan keterbukaan. Zainal Mokhtar Arifin menilai kalau penyusunan Undang-Undang Ciptaker tidak melibatkan partisipasi publik dan tidak memiliki kejelasan rumusan yang baik. Sebab substansi pembahasan Undang-Undang Ciptaker pada waktu itu nggak sampai ke tangan publik. Kok bisa? Zainal juga menilai kalau badan legislatif saat itu tergesa-gesa dalam menyusun Undang-Undang Ciptaker untuk menutup protes dari masyarakat. Sehingga a lot of people mengira kalau pembentukan nama publik dalam pembentukan Undang-Undang Ciptaker ini is just a formality, di atas kertas aja. Kalau menurut pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2012, pembentukan peraturan perundang-undang memang harus melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Dan sebagai warga negara, kita memang berhak untuk mendapatkan segala macam informasi yang mudah untuk diakses. Sebenarnya, partisipasi publik dalam pembentukan sebuah undang-undang ini masih menjadi suatu hal yang menjadi pertanyaan. Kenapa setiap ada undang-undang yang baru berlaku, selalu ada aja kasus yang menyebutkan minimnya partisipasi publik? There is actually a great answer from Charles Simabura. Charles Simabura itu dosen hukum tata negara di Universitas Andalas. Dia bilang kalau kelemahan partisipasi publik adalah, pertama, masyarakat tidak dapat memastikan masukan atau sarannya itu diakomodir oleh pembuat undang-undang. Kedua, belum ada parameter kualitatif dan kuantitatif yang menjadi indikator pembentuk undang-undang telah partisipatif dari aspek jumlah maupun pembahasan. Ketiga, partisipasi seringkali tidak representatif yang memunculkan partisipasi semu. Keempat, partisipasi masyarakat tidak mengikat, sehingga sulit dijadikan dasar alasan dalam pengujian undang-undang di MK. Dan kelima, informasi publik sebagai kunci partisipasi seringkali dipertanyakan validitas dan terjadi disharmoni. And I totally agree, kalau kita mau partisipasi publik menjadi sesuatu yang penting dalam lawmaking, kita perlu mendeterminasi dulu ukuran parameter kualitatif dan kuantitatif yang jelas terlebih dahulu, so that we know siapa aja yang terlibat dan seberapa besar orang itu bisa terlibat.
Jadi, partisipasi publik itu bukan hanya soal formalitas, tapi juga secara substansial. From this video, kita bisa mengambil pelajaran yang cukup penting. Dengan memahami step by step proses pembuatan undang-undang, kita benar-benar bisa memastikan transparansi, partisipasi, sampai mendeteksi penyalahgunaan wewenang. Ini a bit of tip aja buat kalian mungkin yang bingung cari undang-undang di mana seharusnya ya. Karena seharusnya tuh gampang diakses masyarakat kan. Seharusnya semuanya mulai dari draft RUU itu ada di websitenya DPR. Dan sebenarnya kalau kalian mau deep dive lagi, sebenarnya ada loh MOM dari setiap pertemuan, rapat-rapat saat tahap perencanaan sampai pembahasan itu semua ada harusnya ya di halaman website DPR. Dengan memahami step by step proses pembuatan undang-undang, kita benar-benar bisa memastikan transparansi, partisipasi, sampai mendeteksi penyalahgunaan wewenang. Dan of course, making sure of our rights sebagai warga negara. Karena kalau misalnya kita acuh soal hal ini, kita bisa aja nggak sadar kalau kita sedang hidup dalam ketidakadilan. Well, that's it for this video. Sampai jumpa di video jurnal hukum lainnya. Don't forget to like, comment, and subscribe to Malaka Project's YouTube channel. And check out the other videos too. Goodbye.